Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwani dengan NIM 2505001 dari program Ilmu Komputer. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang industri semikonduktor di Asia Tenggara. Mulai dari perkembangan industrinya, negara-negara yang sudah maju di bidang ini, dan alasan kenapa industri semikonduktor di Indonesia belum berkembang, serta solusi dan harapan ke depannya. Di era digital seperti sekarang, semikonduktor menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan chip semikonduktor, seperti smartphone, laptop, mobil modern, televisi, alat kesehatan, bahkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Karena itulah, banyak negara berlomba-lomba mengembangkan industri ini karena dianggap sebagai industri masa depan yang sangat strategis. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu semikonduktor. Jadi, semikonduktor adalah bahan yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik di antara konduktor dan isolator. Contoh bahan semikonduktor yang paling terkenal adalah silikon. Sebelum kita lanjut, silakan tonton video berikut. Halo teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja semikonduktor. Kita sering dengar istilah semikonduktor di dunia elektronik, tapi apa sebenarnya semikonduktor itu? Sederhananya adalah semikonduktor bahan yang bisa bersifat sebagai konduktor atau isolator tergantung pada kondisinya. Contohnya ada pada silikon, bahan utama pembuat chip komputer dan panel surya. Ciri khas semikonduktor adalah adanya pita energi, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Kedua pita ini dipisahkan oleh celah energi kecil. Dengan adanya energi panas saja, sebagian elektron bisa meloncat ke pita konduksi dan membuat arus listrik mengalir. Kalau bahan semikonduktor masih murni tanpa ada tambahan unsur lain, itu biasanya disebut dengan semikonduktor intrinsik. Arus listrik di sini berasal dari pasangan elektron dan hole yang terbentuk karena energi panas. Elektron bergerak ke pita konduksi dan hole-nya bergerak ke arah sebaliknya. Untuk meningkatkan kemampuan hantar listriknya, semikonduktor bisa doping, yaitu tambahan sedikit atom pengotor. Kalau atom yang ditambahkan punya elektron lebih banyak, misalnya seperti fosfor, maka bahan menjadi semikonduktor tipe N, di mana elektron menjadi pembawa muatan utama. Sebaliknya, kalau ditambahkan atom yang kekurangan elektron seperti boron, terbentuk semikonduktor tipe P. Atom ini menciptakan lubang atau hole yang berperan sebagai pembawa muatan positif. Gabungan antara semikonduktor tipe N dan tipe P akan disebut dengan sambungan PN. Disinilah prinsip kerja komponen elektronik seperti dioda dan transistor dimulai. Jadi, dari bahan kecil seperti silikon, lahirlah teknologi besar yang menggerakkan dunia digital kita. Dari video tadi, beberapa negara sudah berkembang cukup pesat. Contohnya itu adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di Asia Tenggara dalam bidang semikonduktor. Banyak perusahaan besar dunia membuka pabrik dan pusat riset di sana. Contohnya Intel, Micron, Global Foundries. Keunggulan Singapura adalah pendidikan tinggi bagus, infrastruktur modern, pemerintah mendukung investasi teknologi dengan SDM berkualitas. Meskipun wilayahnya kecil, Singapura mampu menjadi pusat teknologi dunia. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia juga sangat maju dalam industri semikonduktor. Negara ini fokus pada assembly chip, testing chip, dan packaging semikonduktor. Malaysia bahkan disebut sebagai salah satu pusat backend semikonduktor terbesar di dunia. Perusahaan besar seperti Intel, AMD, dan Nvidia sudah lama beroperasi di Malaysia. Nah teman-teman, keberhasilan Malaysia didukung oleh kawasan industri khusus. Contohnya pendidikan teknik, investasi asing, dan stabilitas industri. Yang ketiga ada negara Vietnam. Vietnam berkembang sangat cepat beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan mulai pindah ke Vietnam karena biaya tenaga kerja lebih murah. Pemerintah agresif menarik investor. Vietnam sekarang menjadi salah satu pemain baru yang cukup diperhitungkan. Yang keempat ada negara Thailand. Thailand fokus pada industri elektronik dan otomotif. Karena mobil modern membutuhkan banyak chip, Thailand juga mulai mengembangkan industri semikonduktor pendukung.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar karena jumlah penduduknya besar. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk besar, pasar elektronik besar, sumber daya alam melimpah, kebutuhan teknologi terus meningkat. Namun, sampai sekarang Indonesia masih tertinggal di bidang negara tetangga. Indonesia lebih banyak menjadi pengguna teknologi dibanding pembuat teknologi. Sebagian besar banyak menjadi pengguna teknologi dibanding pembuat teknologi. Chip masih diimpor dari luar negeri. Kenapa sih industri semikonduktor di Indonesia belum berkembang? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu kurangnya teknologi dan riset. Pembuatan chip memerlukan laboratorium modern, mesin mahal, penelitian bertahun-tahun. Di Indonesia, riset teknologi tinggi masih belum maksimal. Pendanaan penelitian juga masih terbatas. Alasan yang kedua, sumber daya manusia yang masih kurang. Indonesia memiliki banyak mahasiswa dan generasi muda pintar, tetapi tenaga ahli khusus di bidang semikonduktor energi masih sedikit karena jurusan khusus masih terbatas. Yang kedua, pelatih industri belum banyak. Yang ketiga, minim pengalaman praktis. Akibatnya, perusahaan luar masih ragu membuka industri chip besar di Indonesia. Yang ketiga itu, ada investasi sangat mahal. Membangun pabrik chip membutuhkan biaya sangat besar, bahkan bisa mencapai miliaran dolar. Tidak semua negara mampu membangun industri ini sendiri, karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, kampus, dan investor asing. Alasan keempat adalah instruktur belum maksimal. Industri semikonduktor memerlukan listrik stabil, internet cepat, air bersih berkualitas tinggi, dan keamanan industri. Beberapa wilayah Indonesia masih memiliki kendala instruktur. Yang kelima itu, kurangnya fokus jangka panjang. Negara yang berhasil biasanya memiliki visi teknologi jangka panjang. Contohnya itu negara Singapura, Korea Selatan, serta Taiwan. Nah, membahas tentang Taiwan, simak video berikut. Taiwan mungkin kecil, tapi industri semikonduktornya dipimpin TSMC memproduksi sebagian besar chip canggih dunia. Dari smartphone, kecerdasan buatan, hingga sistem senjata canggih militer, semuanya bergantung pada pabrik di pulau ini. Ketergantungan itu membuat Taiwan menjadi pusat geopolitik global. Jika produksinya terganggu, ekonomi dan militer banyak negara bisa lumpuh. Dominasi ini melahirkan konsep Silicon Shield perlindungan tidak langsung karena dunia tak mampu kehilangan Taiwan. Bagi China, chip berarti kendali teknologi masa depan. Bagi Amerika, mempertahankan Taiwan berarti menjaga keunggulan strategisnya. Di tengah rivalitas besar, Taiwan menjadi nadi teknologi dunia dan salah satu titik paling sensitif dalam politik global. Nah, itu dia. Taiwan, mereka konsisten membangun industri teknologi selama puluhan tahun, sedangkan Indonesia masih sering berubah fokus. Apa sih dampak jika Indonesia tidak berkembang? Jadi, jika Indonesia tidak mengembangkan industri semikonduktor, maka Indonesia akan terus bergantung pada negara lain. Akibatnya, impor teknologi meningkat, harga elektronik mahal, daya saing rendah, dan lapangan kerja teknologi terbatas. Selain itu, Indonesia bisa tertinggal dalam perkembangan AI dan teknologi masa depan. Apa sih solusi dan harapan ke depan? Menurut saya, ada beberapa solusi penting. Yang pertama itu, memperkuat pendidikan teknologi. Pemerintah dan kampus harus meningkatkan pendidikan. Yang pertama ada teknologi elektro, yang kedua komputer, yang ketiga ada AI, yang keempat ada mikroelektronika. Mahasiswa juga perlu diberikan praktik langsung. Alasan kedua yaitu meningkatkan riset. Indonesia perlu memperbanyak laboratorium teknologi, pusat penelitian chip, kerjasama kampus dan industri, serta riset tidak boleh hanya teori tetapi juga praktik. Yang ketiga, saya mengusulkan mengundang investor asing. Pemerintah harus memberikan kemudahan investasi, misalnya pajak ringan, kawasan industri khusus, dukungan infrastruktur. Dengan begitu, perusahaan dunia tertarik masuk ke Indonesia. Yang keempat, fokus pada tahap awal industri. Indonesia mungkin belum mampu membuat chip paling canggih, tetapi Indonesia bisa mulai dari assembly, packaging, testing, seperti yang dilakukan Malaysia. Yang kelima itu menyiapkan generasi muda.
Anak muda Indonesia harus mulai tertarik pada teknologi. Mahasiswa yang hanya menjadi pengguna gadget, tetapi juga belajar bagaimana teknologi dibuat, karena masa depan dunia akan dipenuhi teknologi digital. Kesimpulannya, industri semikonduktor adalah industri yang sangat penting bagi masa depan dunia. Beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam sudah berkembang cukup maju dalam bidang ini. Sementara Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti kurangnya teknologi, SDM, investasi, dan infrastruktur. Namun, Indonesia tetap memiliki peluang besar jika pemerintah, kampus, industri, dan generasi muda bisa bekerja sama membangun ekosistem teknologi yang kuat. Semoga kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi produsen teknologi dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.